Perkenalkan, nama saya Putri Nisa. Nama saya Putri Fidianti. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai sistem saraf simpatis, parasimpatis, Refleks sederhana dan refleks kompleks. Sebelum masuk ke materi pembahasan, adakah 100 Bercanda. Jadi, sistem saraf otonom yang biasa disebut simpatis terutama diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis. Apa sih yang terletak di medula spinalis itu? Jadi, yang terletak di medula spinalis itu ada batang otak, hipotalamus. Hipotalamus ini bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh. Terletak di area kecil di bagian tengah otak di antara kelenjar pituitari dan talamus. Dan ketiga di bagian korteks cerebri, khususnya korteks limbik. Terdapat dua jenis persarapan otonom yang fungsinya saling bertentangan atau berlawanan, di mana bila yang satu merangsang, yang lain akan menghambat dan sebaliknya. Apa fungsi dari sistem parasimpatis itu sendiri? Jadi fungsi sistem saraf simpatis ini ada mensarapi otot jantung, mensarapi pembuluh darah dan otak tak sadar, dan serabut motorik pada otak tak sadar di dalam kulit. Bagaimana sistem simpatis itu bekerja? Jadi sistem simpatis ini bekerja dengan cara meningkatkan detak jantung dan mengencangkan otot supaya mampu merespons stres bahaya dengan cepat. Nah, jadi tadi aku sudah menjelaskan mengenai sistem saraf simpatis beserta contoh dan cara kerja beserta fungsinya. Apakah kamu bisa menjelaskan mengenai sistem saraf simpatis? Baik, sistem parasimpatis itu sendiri adalah salah satu dari dua sistem saraf otonom yang mengatur respon istirahat dan mencerna. Sistem parasimpatik itu bekerja dengan menurunkan detak jantung dan melemaskan otot-otot tubuh. Contoh sistem dari sistem parasimpatik itu sendiri adalah mengecilkan pupil mata, merangsang saluran pencernaan untuk mencerna makanan, mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Ya. Jadi, mekanisme gerak refleks melalui jalur yang dinamakan sebagai busur refleks. Busur refleks terbagi menjadi dua, yaitu monosinaptik, gerak refleks sederhana, dan polisinaptik, gerak refleks kompleks. Nah, jadi di sini kami berdua akan memberikan contoh serta pengertiannya dari refleks sederhana dan refleks kompleks. Ya, jadi ini adalah pengertian dari refleks sederhana beserta contohnya. Nah, refleks sederhana adalah refleksi yang hanya melibatkan satu neuron sensorik dan satu neuron motorik. Contohnya tuh Pak, seperti refleksi lutut. Mun dokter tuh memukul lutut kita nih apa? Pakai hammer palu tendon tuh Pak. Ini kan gunting ulun pakai. Tapi anggap aja Pak kayak refleks hammer tendon tuh napa diketuk kayak ini Pak di lutut tuh Pak. Ini adalah pengertian dan contoh dari refleks kompleks. Refleks kompleks adalah melibatkan banyak neuron dan seringkali melibatkan otak. Contohnya refleksi menarik tangan ketika menyentuh benda panas. Nah, ini Pak sebagai perumpamaannya tuh Pak. Ini kan kompornya dihidupkan Pak. 1 2 3, ulun hidupkan Pak. Ah, ini nih kayak kaget. Kita ulangi lagi. 1 2 3 itu jarinya lah Pak. Ulun hidupi Pak. Nah, kayak kaget gitu Pak. Ini langsung lari gini Pak. Nah.